Semoga Barudak Kokolopot selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Kali ini Kokolopot akan mereview EPA pendakian terakhir yang selama ini kalian cari-cari. Kisah EPA pendakian terakhir ini diambil dari kisah nyata yang dulu viral dan sekarang diangkat menjadi sebuah film yang rilis tahun 2025. Gunung yang mereka daki kita sebut saja Gunung A. Gunung A ini terletak di Sulawesi Selatan. Seperti yang sudah diketahui oleh semua kalangan pecinta alam, di Gunung A terkenal dengan destinasi wisata alam yang sangat indah. Wisata ini sangat difavoritkan oleh pecinta alam, khususnya para pendaki. Karena di Gunung A ini selain alamnya yang indah, juga terkenal dengan hal-hal yang berbau mistis. Dalam film EPA pendakian terakhir ini mencoba menggabungkan antara keindahan alam dan suasana horor pendakian. Suasana horor pendakian ini karena disebabkan kurangnya persiapan seperti peralatan pendaki, konsumsi, dan kurangnya pengetahuan tentang etika yang harus diterapkan ketika berada di alam bebas atau di atas gunung. Mencoba menghadirkan suasana horor berbeda, film ini diangkat dari kisah nyata pengalaman sekelompok pendaki. Kita langsung gas aja. Film diawali dengan keseruan Epa dan Nita yang sedang menikmati liburan sekolah. Biasalah seperti sekolah pada umumnya, setelah ujian selesai akan ada libur panjang 2 minggu, bahkan terkadang sampai 1 bulan. Enak teuing. Namun karena liburan mereka hanya gitu-gitu aja, seperti lagi-lagi kota, lagi-lagi polusi, lagi-lagi kendaraan, lama-lama mereka merasa jenuh. Epa dengan suasana di rumahnya yang kian membuat dia semakin keruh pikirannya, lalu terbesit keinginan untuk melakukan liburan yang berbeda. Epa awalnya tidak kepikiran untuk hiking ke Gunung A, namun setelah curhat ke temannya bernama Rania Anita yang dipanggil Nita, ia diajak untuk liburan yang berbeda dari sebelum-sebelumnya, yaitu dengan mendaki ke salah satu gunung di Pulau Jawa. Lo lihat apa di situ? Ia ingin mendaki gunung bersama kakaknya, yaitu Dono, dan teman-teman Dono yang gemar mendaki gunung. Setelah disepakati untuk mendaki, mereka mencari referensi setiap gunung di sosial media. Lalu terpilihlah Gunung A untuk mereka daki. Sebelum pendakian dimulai, kalian harus tahu bahwa para cewek ini belum pernah sama sekali mendaki gunung. Tapi saat mendengar kakaknya akan mendaki, mereka memutuskan untuk ikut karena sedang liburan sekolah. Setelah bersiap, mereka berangkat. Namun karena kurangnya pengalaman, cewek-cewek ini tidak memahami aturan yang akan mereka hadapi di gunung tersebut. Mereka berangkat berlima. Nah, ganjil kan? Mereka adalah Dono sebagai leader, Epa dan Nita sebagai anggota, lalu ada Indro dan Kasino sebagai sweeper. Sampai di camp pendaftaran, mereka malah asik makan dan ngobrol santai di warung. Hingga tidak terasa waktu semakin sore. Aturan di camp pendaftaran tersebut, jika sudah melebihi waktu asar, maka tidak ada yang boleh berangkat mendaki. Entah apa alasannya, nanti saya akan kasih tahu. Saat mereka mendaftar, mereka semua ditolak untuk berangkat karena waktu sudah sore. Namun karena Dono yang nakal, tak berotak, tak berotot, tak bertakwa, ia memaksa untuk melanjutkan pendakian sambil berkata, "Udah tenang aja, lu ikutin aja gua." Karena sudah kepalang basuh, mau tidak mau mereka semua mengikuti Dono untuk melanjutkan pendakian. Tanda kutip, ingat, mereka mendaki dengan jumlah yang ganjil dan mereka sudah dilarang untuk melakukan pendakian karena waktu sudah sore hari. Kemudian berangkatlah mereka mendaki. Seperti biasa, awal pendakian semuanya baik-baik saja. Mereka sangat menikmati suasana alam yang baru mereka rasakan saat itu. Namun setelah beberapa jam berjalan, Indro sadar mereka telah berjalan sangat jauh tapi pos 1 tidak kunjung ditemukan. Indro berinisiatif bertanya kepada Dono, "Ini kita di jalur pendakian yang semestinya atau bukan?"
Lalu Dono dengan entengnya mengatakan, kita membuka jalur sendiri, kalau lu ada yang nggak setuju silahkan balik saja. Ikut jalur pendakian resmi, Jon. Kalau kamu nggak setuju, silakan cari jalan sendiri. Juanco. Mereka semua merasa tertipu oleh Dono, namun karena sudah kepalang basuh, kotor, jejalabut, mereka melanjutkan perjalanan. Saat bertemu medan yang landai, mereka memutuskan untuk mendirikan tenda dan menginap. Di tengah malam, Indro yang dari awal suka sama Epa, ia menyatakan cintanya kepada Epa. Salah satu alasan pendakian ini diadakan karena melamar kamu di tempat ini. Di sisi lain, Nita sedang mencari keberadaan Epa di tengah gelapnya malam. Nita menemukan Epa yang sedang berada di pinggir danau. Kira-kira siapa itu ya? Padahal Epa kan sedang bersama Indro. Ayo kita balik ke tenda. Dia bukan Ita. Singkat waktu, pagi pun tiba. Mereka berkemas untuk melanjutkan perjalanan, namun saat berkemas mereka menyadari bahwa Epa tidak ada. Kira-kira kemana lagi si Epa ini ya? Mereka semua bergegas mencari Epa. Di sisi lain, Epa terlihat sedang berjalan sendirian sambil sangat kelelahan. Epa kehilangan arah setelah semalam ditembak anunya oleh si Indro. Oh my god. Epa terlihat sangat sengsara dan akhirnya ia pingsan di suatu tempat. Terus cari apa sendiri. Sedangkan teman-temannya terus mencari Epa, namun tidak kunjung ditemukan. Epa terlihat dihampiri oleh sosok aneh yang menyuruhnya untuk diam. Sosok itu terlihat sangat menakutkan dan misterius sekali. Akhirnya Epa ditemukan oleh teman-temannya. Lalu mereka melanjutkan pendakian. Saat di tengah pendakian, Nita mengalami kelelahan yang sangat ekstrim sehingga ia pingsan saat teman-temannya mencoba mengembalikan kesadaran Nita. Di sini Nita malah kerasukan penunggu Gunung A tersebut, membuat mereka semakin panik. Setelah Nita sadar, mereka melanjutkan perjalanan dan saat itulah peristiwa-peristiwa horor terjadi lebih intens dan menakutkan. Lalu beberapa saat kemudian, Epa mengalami kerasukan dan teman-temannya juga mengalami hal yang sama. Sehingga Dono harus menghadapi mereka sendirian. Setelah suasana kembali tenang, Dono sebagai pemimpin memaksa mereka semua untuk menghentikan pendakian demi menghindari hal-hal buruk yang akan menimpa mereka di atas sana. Kemudian mereka sepakat untuk membatalkan pendakian dan pulang saja. Saat sampai di rumah, keadaan Nita malah semakin memburuk, seolah penunggu Gunung A tersebut selalu menempel pada tubuh Nita, sehingga lagi-lagi ia mengalami kerasukan. Di sini fakta terungkap. Rupanya Nita melakukan pendakian kemarin ia dalam keadaan menstruasi. Nah, dasar si Petot Boloho bobrok gak tahu aturan gunung. Karena pantangan bagi Gunung A untuk tidak mendaki saat ia dalam keadaan kotor atau menstruasi. Atas kelakuan Nita sendirilah petaka demi petaka terjadi di rumahnya. Para penunggu Gunung Gede marah, lalu meneror semua keluarga Nita dan semua keluarga teman-temannya sependakian waktu itu. Ya, keluarganya berusaha menyembuhkan Nita dengan membawanya ke Ustadz Sakti. Ada setan yang bisa bikin manusia mati. Lalu Nita pun akhirnya sembuh. Beberapa bulan kemudian mereka terlihat baik-baik saja dan menceritakan pengalaman mereka selama mendaki Gunung A di sosial media.
Dono yang membawa mereka ke jalur yang baru. Mereka juga menceritakan Eva yang menghilang, Nita yang kesurupan. Lalu penunggu Gunung A mengikuti mereka ke rumah Nita. Lalu Nita pun sembuh karena disembuhkan oleh Pak Ustadz Sakti Ganteng. Di film Cetaka Gunung Gede, gue berperan sebagai Maya. Tantangan terbesar Maya adalah dia orang asli, masih ada yang ketemu. Kalau Teh Maya main keset sih kita ngobrol, aku bisa ngeliat cara Teh bersikap, duduk, cara dia melihat sekeliling, dan apalagi dia indigo, dia bisa melihat. Aku bersyukur banget tuh bisa naikin orang. Ya, pertama kali aku naik gunung, dan dari hari pertama kita mulai syuting di gunung itu full senyum. Emang mimpi udah lama mau naik gunung, terus bisa syuting ini. Lihat nih Surya Kencana, it's so beautiful. I'm so lucky. This is the best job in the world. Enjoy. Dan film pun berakhir. Kokolopet pamit, capek ngebacot, akan seduh kopi.